Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bulan kemarin kita sudah selesai dengan satu khotbah yang dahsyat. Nah, bulan ini kita akan masuk lagi dalam satu khotbah yang waktu saya baca bulan lalu, karena khotbah di gereja kita tuh sudah munculnya lama. Jadi memang kadang-kadang kalau ada perubahan itu berarti memang lawatan dari Tuhan. Atau kalau mungkin ada kesamaan itu memang Tuhan pengen bicara sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, waktu saya pelajari, saya mulai baca-baca. Saya merasa begini Bapak Ibu Saudaraku, memang setiap bulan di gereja kita tuh kita diperlengkapi, katakan diperlengkapi. Umat Tuhan tuh kayak dituntun, katakan dituntun. Nah, di bulan ini Bapak Ibu Saudaraku kita akan bicara banyak tentang yang namanya the best you. Engkau dan aku adalah terbaik bagi Tuhan, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi sesama kita, katakan amin. Nah, sebelum masuk dalam khotbah, saya pengen kita baca dulu satu firman Allah untuk mendasari segala sesuatunya. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Oke, kalau sudah kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, karena ini tidak ada dalam bahan khotbah, teman-teman media bisa tampilkan. Puji Tuhan, terima kasih. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oh, bisa tumpang tangan di kepalamu dan katakan berubah. Katakan berubah. Katakan saya harus berubah. Zaman dulu ada film Satria Baja Hitam. Berubah gitu ya. Tapi kita bukan Satria Baja Hitam. Kita adalah the best you. Kasih tahu kiri kananmu the best you. Kasih tahu kiri kananmu sekali lagi the best you. Sekarang berkati pendetamu yang ada di depan, katakan the best you. Oh, terima kasih Tuhan memberkati kita semuanya. The best you. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya sekarang pengen tanya kepada kita semuanya. Di sini siapa yang pernah diajak foto selfie, angkat tangan? Oh, sering diajak selfie ya. Oke, ada yang kadang-kadang menjadi the king of the queen of selfie gitu. Nah, saya mau tanya, waktu engkau dan aku selfie, foto lah. Kemudian biasanya kan teman kita akan bilang, bagus nggak, bagus nggak, bagus nggak. Jujur, yang kita zoom adalah wajah siapa? Haleluya. Wajah siapa yang kita zoom? Biasanya kita akan nge-zoom diri kita sendiri dulu tipis-tipis sih. Biasanya kalau agak jajar dengan yang foto ya separuh-paruh lah wajahnya. Tapi biasanya kalaupun dikirim ke kita Bapak Ibu Saudaraku, kita akan nge-zoom diri kita dan kita akan bilang begini. Aduh, merem lagi. Aduh, kok kurang senyum, lipstiknya kurang merah nih. Bisa nih di filter. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudaraku. Bisa nih. Kenapa? Karena kita pengen tampil prima. Kita pengen tampil bagus. Kita pengen tampil yang terbaik. Sehingga waktu dipajang. Zaman sekarang udah gak musim bingkai di rumah ya Bapak Ibu. Kalau zaman saya tuh masih foto dicetak. Kemudian dibingkai 3R, 4R, 5R, 10R gitu ya. Kemudian dibingkai dipajang gitu di tembok-tembok rumah. Dipajang di laci. Mungkin kita pengen begitu. Kenapa? Karena kita pengen tampil yang terbaik. Katakan yang terbaik. Kita pengen tampil yang terbaik. Saya Bapak Ibu Saudaraku agak iseng. Tadi malam ya beginilah kalau ditinggal suami pelayanan ke Bandung. Jadi di rumah agak kurang kerjaan, anak-anak udah pada gede-gede. Jadi saya di rumah sendirian. Kemudian saya coba-coba tanya kepada ChatGPT cara menfilter. Nah, dia bilang coba pakai TikTok Bapak Ibu Saudaraku. Akhirnya saya sudah lama gak buka TikTok. Saya coba buka TikTok saya dan saya coba filter diri saya. Coba teman-teman media tampilkan foto yang saya filter sendiri. Nah, mana dia? Nah, saya coba filter. Sebenarnya saya mau ada lagi satu yang saya senang namanya Shrek ya. Ada saya dipeluk sama Shrek gitu. Saya gak mau ditutup lagi teman-teman media ya. Nah, saya nggak mau pakai filter yang saya kelihatan cantik gitu ya, bulu mata melentik banget, tirus banget. Nanti jemaat Tuhan kaget Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau ketemu saya tiba-tiba di mana gitu yang saya tiba-tiba belanja bulanan nggak pakai apa-apa gitu, nanti jemaat Tuhan kaget. Aduh, ini siapa nih di mimbar lain kok di kenyataan lain gitu kan. Jadi saya tadi yang lucu-lucu aja gitu ya. Ada yang pakai moncong apa tuh? Kelinci gitu. Saya pakai ini karena bagi saya ini agak mirip lah sedikit dengan saya gitu ya. Imut-imut lah ya. Kemarin di Jogja ada satu ibadah yang baru dibuka namanya UMAS. Ibadah usia emas. Nah, golden age katanya. Nah, kebetulan saya ini sudah golden age juga Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi saya bukan umat, saya umat.
usia emas menuju tua, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ada yang bilang menolak tua, tapi kita kan gak bisa menolak tua ya. One day kita akan jadi tua juga dan harus jadi tua. Nah saya mau beritahu semua kita pengen jadi the best of I, of me, of you, of ourselves, of kita semuanya gitu. Dan berbagai cara kita bikin, kita filter, itu gak salah Bapak Ibu Saudaraku. Semua itu gak ada yang salah. Kita coba menjadi yang terbaik. Saya mau beritahu, waktu saya belajar filter, saya ngakak sendiri tadi malam Bapak Ibu Saudaraku. Roh Kudus tuh bicara begini di hati. Kamu sibuk Susan untuk memfilter wajahmu, main-main ketawa. Tapi Tuhan sedang sibuk untuk membentuk karaktermu. Oh saya bilang amin Tuhan ya. Saya langsung tutup TikTok saya putar lagu rohani, saya menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Saya bilang ya Tuhan ampuni aku. Kita kadang-kadang tuh suka terlalu sibuk dengan hidup kita dan kita lupa bahwa ternyata Tuhan sendiri sedang membentuk karakter kita lewat apa yang kita lakukan sehari-hari. Yang menurut versinya Tuhan, bukan versinya kita. Kalau versinya kita Bapak Ibu Saudaraku, kita banyak gagalnya, banyak salahnya, banyak kecewanya. Saya paling sebel kalau bikin alis Bapak Ibu. Sampai hari ini tadi pagi pun saya tidak pernah beres bikin alis. Banyak yang sudah bujuk saya sulam alis kah, apakah itu saya enggak mau Bapak Ibu. Saya mau beritahu semakin saya bikin alisnya semakin serius. Saya mau beritahu semakin gak jadi. Ibu-ibu pengalaman gak? Tapi coba kalau kita bikin alis dalam keadaan relax, me time gitu. Tiba-tiba bikin alis gampang aja gitu. Tapi coba kalau kita dalam keadaan buru-buru, rasanya tuh pengen, ini kapan? Udah salah, udah digaris salah, dihapus lagi. Kan namanya kita ibu-ibu dandan dihapus satu ya bapak-bapak please ya. Itu dihapus satu, itu semua foundation ikut terhapus. It means kita harus ngulang dari pertama. Makanya bapak-bapak kalau istrimu agak terlambat, tolong maklumi, mungkin dia salah bikin alis. Jadi semua dirubah Bapak Ibu Saudaraku. Dalam hidup kita juga sama, kadang-kadang kita berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Tapi karena kita melakukan kesalahan yang kecil kita harus ngerombak semuanya. Dan akhirnya it takes time. Dan akhirnya itu butuh waktu yang lebih lama untuk engkau bisa sampai kepada janji Tuhan. Waktu saya persiapan firman ini juga Bapak Ibu. Tuhan ingatkan satu kata-kata yang bagi saya tuh kayak, waduh kok gitu ya kata-katanya Tuhan. Tuhan bilang begini, kembali ke setelan pabrik. Pernah dengar kata-kata ini Bapak Saudaraku? Kembali aja ke setelan pabrik. Saya bilang kembali ke setelan pabrik Tuhan. Kalau HP kita lemot, apa yang kita lakukan? Restart. Kita pasti restart. Apa yang terjadi kalau HP kita rusak total? Saya pernah punya HP lama rusak total. Akhirnya teknisnya bilang apa? Bu, kembali ke setelan pabrik aja ya. Kan ada tulisannya tuh. Reset on factory apa gitu. Dan mau tidak mau saya akan bilang ya sudah. Demi mendapatkan kembali HP saya. Waktu Tuhan bilang Susan kembali ke setelan pabrik. Saya bilang wow Tuhan kasih saya pengertian. Kenapa saya harus kembali ke setelan pabrik. Kenapa waktu firman ini disampaikan the best you. The best me loh Tuhan. Kenapa harus kembali ke setelan pabrik? Apakah kita harus kembali ke zaman Adam dan Hawa? Tuhan bilang yes. Kembali ke zaman penciptaan at the beginning. Tuhan pertama kali menciptakan engkau, menciptakan aku serupa dan segambar dengan Tuhan. Katakan amin. Waktu Tuhan bicara itu saya suka menghayal Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian saya menghayal begini, iya ya nanti besok kalau aku khotbah depan jemaat, kebayang gak ya wajah jemaat kepalanya bunga mawar, bunga matahari, bunga tulip. Karena Tuhan menciptakan kita seperti flora. Seperti ciptaan Tuhan yang flora gitu. Atau fauna. Kebayang gak Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa binatang melata. Mau Bapak Ibu Saudaraku? Gak mau. Tapi Tuhan bilang apa? Engkau dan aku Dia ciptakan serupa dan segambar dengan kaliknya.
serupa dan segambar dengan Allah. Katakan amin. Itu berarti engkau dan aku adalah the best version yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Ciptaan Tuhan yang mulia, yang dahsyat, yang luar biasa. Katakan amin. Itu engkau dan aku. Dan khotbah minggu ini bicara tentang the best version of you. The best version of me. The best version kita semuanya. Kasih tahu kiri kanan. Engkau the best version. Engkau the best version. Kita semua the best version yang Tuhan ciptakan. Makanya kembali aja ke setelan pabrik. Kembali di mana Tuhan menciptakan engkau dan aku. Kembali di mana Tuhan memanggil engkau dan aku untuk keluar dari luka hatimu. Kembali ke mana Tuhan memanggil aku dari keterpurukan hidupmu. Kembali ke setelan pabrik di mana Tuhan menjadikan hidupmu itu benar-benar indah, berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jangan menjadi the worst version of you. Jangan menjadi the apa lagi ya Bapak Ibu Saudaraku? The failed version on you gitu. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, beberapa minggu yang lalu saya sempat ikut khotbah encounter di Bandung. Saya bilang sama jemaat Tuhan, sama para peserta waktu itu, kalian bukan barang retur. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saudara dan saya tuh bukan barang retur. Yang kayak sudah gak layak dipakai kemudian dibuang, diganti, dikembalikan, no. Engkau dan aku tuh bukan produk gagal, katakan no. Saudara dan saya itu the best version. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, katakan amin. Saudara dan saya adalah serupa dan segambar dengan Allah, katakan amin. Makanya hari ini saya berdoa buat kita semuanya, engkau dan aku kembali kepada versi sorgawi. Kembali kepada spek yang paling tertinggi di muka bumi ini. Wow, waduh ini keren juga bahasanya. Spek tertinggi yang ada di muka bumi ini. Versi sorgawi. Lihat kiri kananmu dan katakan engkau versi sorgawi. Engkau versi sorgawi. Kita semua adalah versi sorgawi yang terbaik yang pernah Tuhan ciptakan buat kita semuanya. Nah hari ini kita akan belajar beberapa rahasia untuk menjadi versi terbaiknya Tuhan. Untuk menjadi versi terbaiknya sorgawi. Kalau bahasa saya kembali ke setelan pabrik Bapak Ibu Saudaraku. Pabrik kita itu adalah sorgawi. Maaf kalau saya membuat sebuah gambaran yang agak melenceng Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi itu yang saya rasakan. Ayo kita semua ini dibuat serupa dan segambar dengan Allah. Ayo kita baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. 1 Korintus 2 ayat 16. Kalau sudah ketemu katakan amin. Oke. Kalau sudah ketemu katakan amin di LED depan Bapak Ibu. Amin. Ayo kita baca yang pria-pria saja. Saya minta yang pria bacakan 1 Korintus 2 ayat 16. 1, 2, 3. Mengetahui pikiran. Sehingga. Yes. Pikiran Kristus. Coba kita garis bawahi pikiran Kristus. Sekali lagi semuanya katakan pikiran Kristus. 2, 3. Pikiran Kristus. Yang terbaik, yang pertama untuk kita bisa menjadi versi terbaiknya Tuhan. The best version of you. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku tidak bisa tidak. Kalau kita mau kembali ke setelan pabrik itu tadi. Kita harus memiliki yang namanya pikiran Kristus. Katakan kepada saya sekali lagi pikiran Kristus. Bapak Ibu Saudaraku saya ini orang agak iseng sebenarnya. Hari Kamis sebelum kami berdua pergi ke Bandung untuk pelayanan. Kamis itu saya pengen tensi karena biasanya mau jalan agak lama. Pergi Kamis saya pulang Sabtu kemarin. Suami saya masih tinggal di Bandung. Jadi saya karena mau pergi lama kan gak mungkin kemana-mana bawa tensi nih. Nah saya tensi dulu tuh. Kami saya tensi itu tensinya masih yang agak-agak manual. Yang bunyinya tidak ada ketenangan hidup. Yang bunyinya kayak gini. Ada yang punya tensi di rumah kayak begitu. Nah saya punya Bapak Ibu Saudaraku ya. Zaman dulu banget belinya waktu saya kena vonis sakit jantung itu saya beli tahun 2016 apa 15. Udah lama banget. Nah itu gak rusak-rusak. Nah saya tensi tuh dia bunyi tuh.
gitu kan, taruh di meja, mau taruh di meja, di punggung, di mana-mana, di tangan dia bunyinya begitu Bapak Saudaraku. Harus beli yang baru kayaknya, tapi itu udah masih bagus banget. Waktu dia bunyi, keluar hasilnya 90/62. 90/62, saya Pastor Yosi lagi di kasur, lagi persiapan khotbah. Saya tunjukin tuh, saya bilang, sayang 90/62. Loh kok gitu, kok rendah banget, kata suami saya gitu kan. Saya bilang, oh iya ya, kok rendah banget ya. Itu tensi masih di tangan Bapak Ibu Saudaraku. Timbullah iseng di otak saya. Gimana caranya bikin tensi naik? Bapak Ibu tahu gak apa yang terjadi? Saya sengaja marah-marah. Saya cari masalah sama Pastor Yosi. Dia bilang begini, sayang tensinya aku gak selesai-selesai. Saya bilang, pokoknya saya cari masalah Bapak Ibu. Saya gak usah ngomong masalahnya, pokok nanti saya malu lagi. Pokoknya saya cari masalah, tensi masih nyangkut di sini. Saya cari masalah, saya marah-marah. Terus lama-lama dia sadar. Dan Pastor Yosi bilang gini, kok jadi marah-marah? Terus saya bilang, aha tunggu sebentar, tensi lagi. Curut, Bapak Ibu tahu gak? 120/80. Jangan diamini, jangan ditepuk tanganin Bapak Ibu Saudaraku. Ini jangan. Ini sesuatu yang gak boleh ditiru. Oke. Tapi di sana Pastor Yosi sampai, loh yang 120/80, tenang. Saya pura-pura marah. Astaga katanya dia gitu. Kan sekarang lagi musim tuh bilang, ya Tuhan Pak Kadis gitu. Dia bilang, ya Tuhan Pak Kadis. Saya bilang tenang. Nah saya lepas tensinya. Saya itu mikir, bener ya. Ternyata semua yang terjadi dalam hidup kita dimulai dari yang namanya pikiran. Semua itu dikendalikan dari yang namanya pikiran. Kita mau tenang, kita mau marah, kita mau sukacita, kita mau marah, kita nggak mau marah, kita mau apapun Bapak Ibu Saudaraku, itu dimulai dari pikiran. Ayo hari ini miliki pikiran Kristus, katakan amin. Kembali ke setelan sorgawi, ke spek tertinggi dalam hidupmu, yaitu Tuhan sendiri yang menjadikan engkau dan aku. Dalam semua hal yang kau lakukan, coba mulai kembali bertanya, Tuhan, kalau aku disakiti, ini yang paling umum ya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau aku disakiti, pikiran Kristus apa ya? Apakah pikiran Kristus akan membalas? Atau pikiran Kristus akan ampuni aja? Jangan baper, let go aja, let God aja. Biar Tuhan yang berperang bagi kita, gantikan kita dan membawa kemenangan. Kalau engkau lemah di masalah pinjol, judol, dan akhirnya benjol Bapak Ibu Saudaraku, mulai pikir, Tuhan, di saat aku kekurangan, di saat aku butuh sesuatu, di saat aku tidak dapat apa-apa, sorry Bapak Ibu Saudaraku, di saat mungkin kita merasa benar-benar gak punya pastor. Saya mau beritahu, pikiran Kristus apa? Waktu engkau kenakan pikiran Kristus, apa ya akan Kristus lakukan? Masih ingat khotbah kita minggu yang lalu, poin ketiga tentang ucapan syukur? Apa yang terjadi dengan 5 roti dan 2 ikan? Saya kemarin khotbah, saya bikin lebih ringan di Bandung, saya bilang 5 roti, bolen pisang, Kartika Sari. Dan karena saya orang Manado dan 2 ekor cakalang, saya bilang begitu. Apa yang terjadi? Waktu kita menaikkan ucapan syukur dengan apa yang engkau miliki, maka rasa cukup itu akan ada dalam hidupmu, katakan amin. Tapi waktu engkau sudah gak bersyukur, maka yang ada hanya pikiran manusia. Cepetlah ya cari pinjaman, cepetlah ya pasang status di WA biar seluruh dunia tahu kalau aku kekurangan. Adakah yang demikian di tempat ini? Puji Tuhan tidak ada Bapak Ibu. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Oke? Kita nggak bingung. Tapi pastor kita nih masih manusia. Betul kita masih manusia. Kita sadar kita masih manusia. Oleh sebab itu ayo kembali ke setelan pabrik. Di tengah kepanikan masalah dalam hidupmu, di tengah tekanan dalam hidupmu, di tengah vonis dokter atas sakit penyakitmu, di tengah apapun yang engkau terima. Coba kembali, tanya dulu, Tuhan, kalau Tuhan mengalami ini, apa ya yang akan Tuhan lakukan? Lalu pastor gimana kami bisa tahu gitu pikiran Kristus? Baca firman. Firman itu segala-galanya, katakan amin. Firman Tuhan itu segala-galanya, semua hal itu ada di dalam Alkitab. Makanya hari ini miliki mindset Kristus, pikiran Kristus, rajin baca Alkitab. Karena Tuhan mau engkau dan aku punya pikiran Kristus dan itu sekarang. Itu identitasmu.
Itu hal yang akan engkau kerjakan. Apa yang akan engkau lalui, engkau lewati dalam sepanjang hidupmu. Itu yang akan menyertai engkau. Pikiran manusia itu terbatas, lemah dan lain sebagainya. Bahkan cacat. Pikiran manusia itu cacat, inferior. Zaman dulu Bapak Ibu Saudaraku, sebelum saya bertobat, saya pengen bunuh diri. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudaraku, saya nggak tahu di sini ada nggak kayak begitu, tapi hari ini bertobat. Itu pikiran manusia yang inferior, yang pengen menyelesaikan segala sesuatunya tuh dengan cepat. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, kita tahu kebenaran firman, kita tanya Tuhan, ampuni aku. Tolong Tuhan, aku ini kan engkau buat serupa dan segambar dengan engkau. Apa pikiranmu Tuhan? Taruh dalam pikiranku, mampukan aku Tuhan melewati segala sesuatunya. Dan saya mau bilang buat kita semuanya, dari banyak pengalaman rohani yang saya alami, yang orang lain alami, mungkin yang engkau alami. Tiba-tiba ada damai sejahtera, tiba-tiba ada ketenangan, tiba-tiba ada jalan keluar, tiba-tiba ada yang Tuhan kirimkan orang untuk menolong engkau. Tiba-tiba ada aja yang Tuhan luputkan engkau dari segala yang jahat. Oh, hari ini lihat kiri kananmu, katakan miliki pikiran Kristus. Miliki pikiran Kristus. Kita buat lebih rohani sedikit Bapak Ibu Saudaraku tentang pikiran Kristus ini. Tahu kisahnya Saul dan Daud? Tahu ya? Waktu mereka melawan Goliat, tahu ya? Oke. Saul itu pahlawan perang. Saul itu juga bukan orang yang nggak bisa perang Bapak Ibu Saudaraku. Saul juga pernah mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, benar gak? Daud juga Saul adalah mesin perang, dia juga pintar berperang. Tapi yang membedakan Saul dan Daud waktu mereka menghadapi Goliat, satu pikiran. Saul itu udah keder, Saul itu udah melihat, aduh gede banget nih kayak raksasa. Kayak tiang tengah ini tingginya si Goliat, tinggi banget Bapak Ibu Saudaraku, 3 meteran. Tinggi banget. Dan Saul merasa aku gak mampu. Kemudian pikiran manusia mulai datang sama hidupnya dan dia berkata aku gak bisa. Coba kita cek Daud. Apa yang terjadi dengan Daud? Daud bilang, oh ini orang yang ngeledek-ledek umat Israel. Yang meledek-ledek Tuhan kata dia. Dia datang bukan dengan pedang, tombak atau lembing. Firman Allah berkata dia datang dengan membawa nama Tuhan semesta alam. Oh, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan hari ini. Apapun Goliatmu, kenakan pikiran Kristus dan kau akan berkata, masalah aku akan datangi engkau, aku akan hadapi engkau dengan Allahku yang punya kuasa, yang bisa membuat aku menang. Katakan amin. Oh, itu pikiran Kristus. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Jangan kalah dengan hatimu yang lemah. Jangan kalah dengan pemikiranmu yang suka melemahkan hidupmu. Jangan kalah. Hari ini saya gak pernah ngerti apa menjadi pergumulan hidupmu Bapak Saudaraku. Tapi hari ini come on. Kalau ada pikiran Kristus dalam pikiranmu, kau akan merasa bahwa semuanya Tuhan ambil alih. Semuanya Tuhan akan tolong. Katakan amin. Yang pertama, kenakan pikiran Kristus. Untuk membuat engkau dan aku menjadi versi terbaik dalam hidupmu. Yang kedua Bapak Ibu, tegas. Katakan tegas. Bukan ngegas. Lainnya Bapak Ibu Saudaraku ya. Bukan ngegas, tapi tegas. Katakan tegas. Tegaslah menanggalkan versi yang lama untuk menjadi versi terbaikmu. Tegaslah untuk menanggalkan versi yang lamamu dan kemudian memakai kembali apa yang menjadi versi terbaik dalam hidupmu. Ada lagunya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Katakan bersama-sama. Jadilah padaku seperti
yang kau ingini. Blessing kiri kananmu katakan terjadi atasmu, terjadi atasmu, terjadi atas kita semuanya. Dan kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Efesus 4, 22 sampai 24. Saya sekarang gantian. Yang wanita 22, yang pria 23, dan kita baca sama-sama 24-nya. Ya, kita mulai dari 22, para wanita 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23 para pria 1, 2, 3. Dan 24 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Katakan amin. Oh amin, amin, amin. Saya nggak perlu jelaskan banyak hal. Firman Allah jelas banget. Efesus 4, 22 sampai 24. Sudah, tinggalin versimu yang lama. Tinggalkan kehidupanmu yang lama. Toh tadi yang pertama sudah pakai pikiran Kristus, kita sudah mulai diarahkan saya harus bagaimana. Hanya perlu untuk menanggalkan, katakan menanggalkan. Gak sekedar menanggalkan tapi dengan tegas, katakan tegas. Kita tanggalkan, jangan sayang-sayang dengan dosamu. Aduh pastor enak banget nih melakukan dosa. Pastor tahu gak pinjol itu enak banget loh. Uang cepet, apalagi ditagih-tagih debt collector, aku paling seneng. Ada di sini yang demikian, kita suruh maju ke depan, kita tumpangin kaki rame-rame Bapak Ibu. Gak enak, gak enak. Hidup di dalam dosa, hidup dikejar-kejar hal yang kita gak suka tuh gak enak Bapak Ibu. Hari ini katakan kepada diri kita sendiri, ayo Susan, ayo siapapun engkau tegas. Tinggalkan semua kehidupanmu yang lama yang gak berguna. Cerita Saulus menjadi Paulus Bapak Ibu Saudaraku, ingat ya. Dia dulu kejar-kejar orang Kristen, dia kejar-kejar anak Tuhan. Tapi waktu dia bertobat, dia diubahkan, namanya dirubah menjadi Paulus. Terima kasih masih bersama dengan saya. Dengan Paulus, dia rubah menjadi Paulus. Apa yang terjadi? Tanda dia bertobat adalah dia minta Ananias untuk membaptis dia. Saya mau beritahu, saya punya kesaksian yang saya suka bawa kemana-mana Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana orang tua saya sendiri diubahkan karena baptisan selam, katakan amin. Di sini yang belum baptisan selam, ayo baptisan selam. Karena baptisan selam itu adalah sebuah tanda bagaimana manusia lamamu ditenggelamkan dan kau bangkit kembali menjadi manusia yang baru. Itu dengan baptisan selam. Paulus mengalaminya. Yesus sendiri mengalaminya. Dibaptis sama siapa? Petrus Pembaptis. Oh puji Tuhan, semua masih bersama dengan saya. Dengan Yohanes Pembaptis. Oke, dibaptis selam, ditenggelamkan, baptizo, kemudian kita bangkit lagi menjadi manusia yang baru. Orang tua saya sendiri, Bapak Ibu Saudara masih hidup, saksinya masih ada. Bagaimana dia mengalami pergumulan yang berat. Sekujur tubuhnya penuh dengan sakit penyakit yang tidak ada obatnya. Sampai suatu hari kebenaran firman Allah disampaikan atasnya, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang terjadi? Dia ambil langkah untuk dia dibaptis. Tapi berhubung waktu itu dia sakit, dia malu dilihat masyarakat, mungkin beratnya 120-an kilo, gede banget. Tinggal pakai kain sarung Bapak Ibu Saudaraku, tubuhnya penuh luka. Tengah malam kita bawa dia ke gereja, di satu gereja di kampung saya. Digotong sekitar 5-10 orang karena berat banget. Dia gak mau dipercik lagi, dia bilang apapun yang terjadi saya mau baptis selam. Itu orang bawa dia gotong ke kolam baptisan Bapak Ibu Saudaraku. Dengan sekucur tubuh yang penuh luka. Apa yang terjadi waktu dia dibaptis selam? Waktu kehidupan lamanya dia ditenggelamkan. Dia keluar dari air Bapak Ibu, percaya gak percaya. Tubuhnya mulus sama seperti kulit bayi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Saya langsung ikutan baptis selam Bapak Ibu Saudaraku. Karena saya ngelihat ini bukti nyata. Ini bukan rekayasa. Ini bukan sekedar orang jualan biar kalian dibaptis, biar jemaat Tuhan dibaptis. No. Tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri. Wow. Pekerjaan Tuhan dahsyat. Sekali Tuhan bekerja, dia gak pernah main-main. Versimu yang lama dengan tegas. Katakan dengan tegas. Tinggalkan. Saya gak tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Saya gak tahu apa yang menjadi masalahmu. Tapi saya mau beritahu, saya punya quotes yang enak banget. Manusia lama
hanya akan tumbang apabila dilawan dengan sengaja. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Manusia lamamu dan manusia lamaku itu hanya bisa tumbang kalau engkau dan aku sengaja menumbangkannya. Ya, kalau selama ini hanya wacana berubah, bertobat, hidupku baru pastor. Saya mau tanya, kalau sampai engkau masih melakukannya lagi, itu berarti tidak sengaja, engkau belum dengan sengaja nonjok manusia lamamu. Tapi kalau engkau dengan sengaja tumbangkan, segala kepahitan, segala dosa, segala amarah, segala hal yang membuat aku jatuh, dengan sengaja ditonjok dalam nama Yesus, ceplok gitu. Tumbang Bapak Ibu. Tapi kalau cuma tonjok ya, tonjok. Nggak bisa Bapak Ibu. Tonjok dengan sengaja. Tumbangkan dengan sengaja. Benar-benar versi lamamu yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kegagalan, tumbangkan dengan sengaja, katakan amin. Tegas. Saya mau beritahu hari ini, pagi-pagi khotbahnya agak gak enak, tapi saya harus bilang kebenaran firman. Tuhan menantikan engkau dengan versimu yang terbaik. Tuhan menantikan engkau dengan spek yang tertinggi, dengan versi sorgawi yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Jangan takut dengan proses, katakan aku gak takut. Hanya 10 orang yang bilang begitu. Jangan takut dengan proses Bapak Ibu. Orang-orang tuh pada takut dengan proses. Apalagi anak muda sekarang takut banget sama proses. Saya mau beritahu, jangan takut diproses sama Tuhan, katakan amin. Karena kita harus melaluinya. Gak bisa. Untuk mendapatkan champion master, untuk mendapatkan piala kemenangan, Bapak Ibu saudaraku, gak bisa kalau gak melalui peperangan, katakan iya. Gak bisa kalau tanpa pertempuran, katakan ya. Engkau dan aku harus bertarung, harus bertanding, jalani prosesnya dan engkau akan mendapatkan kemenangan. Aku berdoa di tempat ini adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Karena Tuhan yang berperang gantikan engkau, membawa kemenangan, katakan amin. Katakan amin, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa pemenang. Sorakan haleluya. Yang pertama pikiran Kristus, yang kedua tegas tinggalkan versi lama, yang ketiga versi terbaik seringkali lahir di dalam tekanan. Nah ini asik nih. Versi terbaik kadang lahir di dalam tekanan, bukan kenyamanan. Nah makanya Bapak Ibu saudaraku, pastor hidup ini kok susah. Saya mau beritahu, mau hidupmu gak susah di dunia ini? 3 kali 3. Orang tabur bunga, orang kasih wangi-wangian dalam hidupmu. Nah itu selesai masalah dalam hidupmu. Tapi selama kita masih ada di dunia Bapak Ibu saudaraku, kita akan terus menghadapi tantangan, kemenangan, kemenangan, kemenangan lagi. Ada tantangan ada gak? Ada. Biar tantangan itu membuat kita sadar diri. Kalau hidup kita senang-senang terus, kadang-kadang kita gak sadar Bapak Ibu saudaraku, kita suka lupa. Tapi kalau tiba-tiba dalam hidupmu ada ketidaknyamanan, wah kadang-kadang kita merasa, waduh gak nyaman nih. Apa nih salahku? Aku harus cari Tuhan. Saya mau beritahu, masalah akan membuat engkau dan aku semakin dekat sama Tuhan. Katakan amin. Pergumulan dalam hidup kita akan membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Saat kita masuk dalam medan pertempuran, the best versionmu akan muncul. Kalau cuma diam-diam, saya mau beritahu waktu kita mau menikah lah. Saya dengan Pastor Royce menikah, manis-manis Bapak Ibu belum ada. Makan gak ada, kalau bisa makan silent tanpa bicara. Iya kan? Kalau bisa tampil yang terbaik, mandi. Kalau bisa 3 kali 5 kali sehari mandi cuma buat ketemu pacar. Sekarang kadang-kadang gak mandi seharian pakai daster itu melulu. Baunya bau gorengan lagi Bapak saudaraku ya. Ya, gak muncul. Tapi waktu ada pergumulan, waktu engkau terjun dalam rumah tangga, saling tahu. Aduh, ternyata suamiku minta ampun kalau dia kenyang sukanya. Astaga. Saya gak bilang Pastor Royce demikian ya Bapak Ibu, no. Ketahuan aslinya, katakan ketahuan aslinya. Dan saya mau beritahu, apakah habis itu engkau meninggalkan keluargamu hanya karena itu? No. Fight. Engkau berusaha untuk berjuang. Engkau berusaha untuk datang sama Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi dengan masalah keluargaku? Apa yang terjadi dengan masalah keuanganku? Campur tangan. Karena peperangan akan membuat best versionmu tuh muncul. Aslinya tuh muncul. Makanya yang pertama pakai pikiran Kristus. Oke? Sehingga waktu engkau pakai pikiran Kristus, engkau akan tahu apa yang akan kau kerjakan. Sehingga waktu engkau tahu kalau itu dosa, engkau akan biarkan dan dengan tegas mengempaskan dosa itu. Sehingga akhirnya engkau akan masuk di yang ketiga ini.
Tuhan, kalaupun ada tekanan, ada pergumulan, aku pasti kuat bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Aku pasti kuat bersama dengan Tuhan. Aku pasti dewasa, otot-otot rohaniku pasti semakin kenceng, semakin kuat untuk membuat aku semakin diberkati sama Tuhan. Amin. Ingat cerita Yusuf? Bapak Ibu Saudaraku, Yusuf. Kalau Yusuf masih ada bersama dengan papahnya dan kakak-kakaknya, ini anak manja, ini konglomerat Bapak Ibu. Dia sekali lahir sudah di atas ranjang emas, si Yusuf. Kalau dia masih tetap bersama dengan papahnya, bersama dengan kakak-kakaknya, dia jadi anak manja. Kalau kakak-kakaknya mungkin ngebully dia bisa teriak, "Papa, Koko nakal." Papanya datang, "Siapa yang berani? Hah? Oh dia, awas ya, awas ya, awas ya," gitu. Itu Yusuf. Tapi kita tahu kisahnya apa yang terjadi? Yusuf akhirnya harus melalui tantangan. Dia harus dijual sama kakak-kakaknya. Dia harus masuk penjara. Dia diproses luar biasa. Dan saya mau beritahu, Yusuf tidak pernah menyerah. Yusuf tidak pernah berkata, "Tuhan selesaikan proses ini." No, Yusuf jalani. Dan pada akhirnya waktu dia menjalaninya, dia mendapatkan tempat yang terbaik. Bahkan dia diberkati dan dia yang memberkati papa dan keluarganya. Di masa kelaparan dan hidup mereka dipermuliakan, katakan amin. Dari hidupmu jangan pernah menyerah. One day, one day, one day. Mungkin engkau adalah orang yang paling lemah dalam keluargamu. Mungkin engkau adalah orang yang paling dihina di perusahaanmu. Mungkin engkau adalah spek yang gagal. Tapi waktu engkau percaya, "Tuhan, aku gak menyerah. Tekanan, masalah, pergumulan, peperangan ini aku lalui bersama dengan Tuhan." One day, saya mau beritahu karena saya ngalamin. Satu keluarga akan melihat Kristus dalam hidupmu. Satu kantor akan melihat Kristus dalam hidupmu. Engkau tidak pernah kekurangan. Engkau adalah orang yang diberkati dalam pelbagai kebajikan, kebaikan, kemurahan, anugerah, berkat Tuhan limpahkan atas engkau, atas engkau, atas engkau, atas kita semuanya. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja di atas segala raja. 1 Korintus 10 ayat 13. Dengan cepat kita selesaikan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan, katakan puji Tuhan. Oke. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, katakan Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, katakan puji Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Katakan terima kasih Tuhan. Aku gak menyerah, aku akan kuat sampai best version dalam hidupku muncul. Katakan amin. Oh, berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku, versi yang terbaik akan dibangun melalui tindakan kecil tapi konsisten. Katakan setiap perkara kecil, Tuhan kasih perkara besar. Katakan konsisten. Katakan saya mau konsisten. Yang pertama pikiran Kristus, yang kedua tegas, yang ketiga keluar dari zona nyamanmu, yang keempat adalah come on hari ini setia dengan perkara kecil. Konsisten, berubah sedikit demi sedikit, katakan sedikit demi sedikit. Ada lagunya loh, selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Nah loh, musuh Bapak Ibu segede apapun, kalau engkau langsung mundur dia yang akan maju menghadapi engkau. Tapi musuh segede apapun kalau engkau selangkah demi selangkah, mungkin dia akan maju lagi menghadapi engkau. Tapi engkau gak mundur, selangkah demi selangkah. Lama-lama Bapak Ibu Saudaraku, dia benar-benar merasa, waduh dilawan nih gua. Dan dengan kuasa Tuhan dia akan lari daripadamu. Itu kata kebenaran firman. Konsisten. Perubahan dalam hidupmu tuh konsisten. Jangan takut untuk berubah. Kasih tahu kiri kananmu, jangan takut untuk berubah. Daniel dia pilih untuk gak makan makanan persembahan kepada dewa. Daniel setiap perkara kecil, dia gak mau hidupnya dinodai. Dan apa yang terjadi? Oh, dia diberkati luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Hanya seorang Daniel. Hari ini ayo mulai dengan perkara kecil, disiplinkan doamu.
Disiplinkan baca firman setiap hari, katakan amin. Disiplinkan untuk pondok Daud. Disiplinkan dirimu untuk datang kepada Tuhan beribadah, katakan amin. Disiplinkan hidupmu untuk berkomsel, katakan amin. Itu setiap perkara kecil loh Bapak Ibu. Bayar harga, ikut komsel, onsite, pergi. Belum kalau ketempatan harus nyiapin cimol, cilok, cireng ya kan. I love komsel very much. Oke, ayo sama-sama kita setiap perkara kecil. Nah ini nih, saya suka nih bagian yang ini karena pada banyak deg-degan. Siapa yang aku tahu ya di sini ya. Oke, Bapak Yusak, MD kita yang terbaik. Pak, kapan terakhir bilang I love you sama Ibu? Bu, jangan dilihatin Bu, nanti terjadi kode mengode. Kapan terakhir bilang I love you? 2 hari sekarang bilang I love you Pak. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Setiap perkara kecil. Tuh, kapan terakhir Mami bilang I love you sama you? Lupa, sekarang bilang I love you Mi. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kasih tahu kiri kananmu, puji dia dan katakan engkau luar biasa. Engkau the best version. Engkau orang yang luar biasa. Engkau the best version. Saya mau beritahu, come on. Setiap perkara kecil. Dan kau akan melihat nutrisi bagi jiwamu tuh penuh. Ya, pujian itu membuat nutrisi dalam jiwa kita tuh penuh. Orang kan senang dikasih tahu hal yang baik. Jangan dikasih tahu udah kamu jelek lagi. Gak pernah mandi. Bapak Ibu ya benar dia jadi jelek dan gak pernah mandi. Oke? Tapi ayo konsisten. Puji pasanganmu, puji teman komselmu, puji keluargamu. Berikan hal yang terbaik dalam hidupnya. Maka engkau akan melihat the power of consistency. Untuk berubah dan akhirnya kita menjadi the best version. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, teman-teman KAW bisa siap-siap saja, jangan dulu naik. Dari semua hal yang kita kerjakan biar kita jadi the best version, kita butuh Roh Kudus. Katakan kita butuh Roh Kudus. Versi yang terbaik hanya akan muncul oleh Roh Kudus. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kasih tahu kiri kananmu, engkau butuh Roh Kudus. Engkau butuh Roh Kudus. Kadang kita gak mampu karena kita gak melibatkan Roh Kudus. Hari ini yuk libatkan Roh Kudus. Saya tutup dengan 2 hal. Saya minta teman-teman KAW naik. Bapak Ibu Saudaraku, kemarin waktu di Bandung ada seorang ibu, dia ketemu saya. Selesai kita khotbah Miracle Night Worship di Bandung. Dia ketemu saya dan dia bilang, Mam. Saya bilang, ya. Saya mau bersaksi. Saya bilang, saya suka nih. Kalau kesaksian saya paling doyan nih. Masalah pun saya doyan. Saya doakan biar jadi kesaksian dari masalahmu ya kan. Saya bilang, apa kesaksiannya? Dia bilang, ingat gak tahun yang lalu? Saya dipulihkan sama Tuhan. Ingat, gimana? Wah, luar biasa dia cerita Bapak Ibu Saudaraku. Saya minta teman-teman media tampilkan foto waktu saya mendoakan dia tahun yang lalu. Ini masa dia datang pertama kali sama Tuhan setelah sekian lama dia gak datang sama Tuhan. Dan waktu itu waktu altar call dia maju dan didoakan. Dan pesan Tuhan disampaikan atasnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Sekarang saya minta yang ada tulisannya. Ini cerita dia. Tadi malam saya baru balas tadi pagi Bapak Ibu, jam 6 pagi tadi today. Di foto itu aku belum bertobat Mam. Aku habis operasi yang keberapa Bapak Ibu? Ke-7 dan baru dicabut selang nefrostomi di ginjalnya. Karena sebelumnya aku pakai selang nefrostomi selama 1 bulan. Puji Tuhan setelah itu ternyata itulah pengobatan terakhirku yang Tuhan Yesus tolong. Dan pulihkan dengan sempurna. Sampai sekarang aku tidak pernah balik ke rumah sakit. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Saya ingetin dia besok jangan lupa ibadah. Saya mau beritahu buat kita semuanya dari seorang wanita yang berjuang. Dalam keluarga. Dia fight Bapak Ibu Saudaraku dengan sakit penyakitnya, dia ngurusi anaknya 3. Apa kesaksiannya kemarin Jumat sama saya? Mam, kalau ada waktu, tolong doakan kembali rumah tangga saya. Suami saya kembali datang ke rumah, datang kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Dia gak mengharapkan itu. Waktu dia minta doa sama Tuhan, dia cuma bilang, Tuhan ubahkan aku, pulihkan aku. Saya mau beritahu. Tuhan kalau ngerjakan mujizat itu gak cuma 1. Tapi komplit, sempurna, gak pernah dilewatkan. Tuhan pasti menyelesaikan semua dalam hidupmu. Sampai engkau mendapatkan the best version of you. Asal engkau gak menyerah, asal engkau tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan engkau. Katakan amin.
Satu gambar tolong ditampilkan teman-teman media. Hari ini kalau mau bicara the best of you, bahkan the best versions of you. Tampilkan. Miliki bejana hati yang mau diubahkan sama Tuhan. Mungkin kau merasa aku bobrok pastor. Bejanaku udah kayak yang nomor 1 paling atas, udah hancur. Tapi Tuhan sanggup ubahkan engkau. Sampai engkau menemukan the best version. Menjadi perabot yang mulia kata firman Allah. Di mana semua orang akan melihat nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu. Amin. Kita mau masuk perjamuan kudus Bapak Ibu. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari bangkit berdiri sama-sama. Katakan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Bulan Maret, minta sama Tuhan the best version, versi sorgawi, kembali ke setelan pabrikmu dan pabrikku yaitu sorga. Spek tertinggi dari kemuliaan yang pernah Tuhan ciptakan di dunia ini, saudara dan saya. Yang lama berlalu sudah, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini awali bulan Maret dengan versimu yang terbaru, yang terbaik dari Tuhan.